Kali ini presenter kita yaitu Ibu Wiwin Widiantini dari SMA Negeri 1 Cikampek. Assalamualaikum Ibu, sudah hadir, alhamdulillah. Kemudian dimoderatori oleh Bapak Dr. Mulyana Surya dari Disdikpora Karawang. Dan perkenalkan saya sendiri sebagai host, Sari Hermawati dari SMP Negeri 1 Ciasem, Subang. Bapak dan Ibu, untuk efisien waktu, saya langsung saja serahkan acara ini kepada presenter, ya, kepada Bapak Dr. Mulyana. Saya persilakan untuk mengatur sesi 6 kali ini. Mangga Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah wa sholli wa sallamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah amma ba'd. Terima kasih, selamat datang, selamat bertemu perdana di room chat ini yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan keistiqomahan ini bisa menular ke anak didik kita. Dan tentunya juga mudah-mudahan kita tetap diberikan kesempatan juga pulsa yang memadai untuk terus berkomunikasi. Amin. Ya Rabbal. Amin. Ada Ibu Wiwin, ini seseorang yang sangat luar biasa di Belantika Pendidikan. Beliau adalah guru SMA Negeri 1 di Cikampek kalau tidak salah. Pernah bersama-sama mengenyam di pendidikan di Universitas Pakuan. Untuk itu beliau akan menyampaikan mengenai pembelajaran metode eksperimen. Segala sesuatu kalau hanya teori tidak akan bermakna di hati kita. Nah, oleh karena itu bagaimana tip dan trik atau cara cepat, cara tepat, cara kilat untuk bisa mengubah proses pembelajaran yang biasanya bersifat informatif atau ceramah. Sekarang mari kita saksikan bersama, inilah Ibu Wiwin Widianti MPD yang akan menyampaikan mengenai pembelajaran metode eksperimen. Saya persilakan, Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu di dunia maya, ya, untuk memberikan suatu pembelajaran terutama buat saya gitu ya, umumnya buat semua mungkin ya. Saya yang mungkin kurang IT-nya lah, tahu sendiri kalau Pamusa. Jadi saya pengen bisa ya, tidak merepotkan orang lain ya. Alhamdulillah bisa bergabung dalam PCT ini. Mungkin tidak terlalu panjang ya. Saya salam ketemu lagi nih sama Pemusta, udah lama nggak ketemu ya. Ketemunya di sini. Langsung aja, ya. Saya di sini sebagai presenter, kemudian dibantu oleh Pak Musa dan Ibu Sari, akan memberikan paparan mengenai pembelajaran metode eksperimen. Sebelumnya saya kenalkan dulu, nama saya Wiwin Widiantini. Saya mengajar di SMA 1 Cikampek. Mata pelajaran yang saya ampu adalah kimia. Saya coba karena memang dalam kehidupan sehari-hari pembelajaran yang saya berikan pada anak-anak ini banyak menggunakan metode eksperimen gitu ya. Baiklah, saya mulai di sini. Apa yang disebut dengan metode eksperimen?
merupakan salah satu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang suatu hal. Anak ini mengamati prosesnya, kemudian melakukan pengamatan, ya, sampai menuliskan hasil percobaan, kemudian dipaparkan atau dipresentasikan di depan kelas dan dievaluasi oleh guru. Itu yang disebut dengan metode eksperimen. Jadi anak ini diajak atau dituntun dalam suatu pembelajaran, anak diberikan suatu masalah, kemudian anak itu mencari sendiri jawabannya. Nah, untuk pembelajaran secara biasanya kan yang sering-sering atau sebelumnya itu pembelajaran lewat atau hanya informasi dari guru aja gitu ya, kebanyakannya. Jadi hanya satu arah gitu. Nah, sekarang kalau untuk seperti begitu memang kadang-kadang anak mudah hafal, tapi bukan mengerti begitu, mudah hafal. Jadi pada saat evaluasi, pada saat ulangan, memang ulangannya juga bagus gitu ya. Tapi nanti setelah ujian atau evaluasi tengah semester atau ujian semester gitu ya, itu hasilnya jauh lebih di bawah dari ulangan harian. Ya. Nah, kenapa? Mungkin anak itu banyak lupanya. Karena dalam satu semester itu anak bisa aja menerima informasi sekian banyak gitu ya. Jadi pada saat pembelajaran hari itu juga kemudian dievaluasi waktunya tidak lama dari itu masih ingat gitu. Tapi kalau udah agak lama, ada 2-3 bulan atau satu semester, anak akan melupakan. Nah, maka di sini ada suatu metode yang mungkin dilakukan oleh anak itu lebih lebih tahan lama untuk diingatnya gitu. Jadi pada saat ulangan atau evaluasi dia kembali gitu pikirannya ke pada saat dia melakukan percobaan gitu ya. Nah, di sini tujuan dari menggunakan metode eksperimen, melatih peserta didik mungkin ya ini, mempersiapkan, merancang, melaksanakan, dan melaporkan percobaan. Jadi biasanya yang saya lakukan kalau dalam suatu materi gitu ya, saya akan memberikan sedikit penjelasan mulai dari cara kerja begitu ya, tujuannya dulu, tujuannya apa, kemudian bagaimana melaksanakannya, kemudian merancang, melakukan percobaan, ya pokoknya prosedur kerjanya dijelaskan dulu gitu ya di kelas gitu. Bahan, alat, semua kita informasikan ke anak gitu ya. Nah, nanti pada waktu percobaan biasanya kita bawa ke lab ya. Nah, anak sudah dibagi-bagi kelompok itu. Dia udah punya kelompok kerja lah. Nah, kemudian kita pada saat di lab tidak terlibat banyak. Artinya kita hanya memantau saja. Kalau ada yang salah kita luruskan, gitu ya. Artinya kita kasih masukan. Nah, untuk selanjutnya biarkan mereka melakukan sampai mendapatkan jawaban, gitu ya. Kemudian itu tujuannya. Yang kedua, agar peserta didik mampu menyimpulkan fakta-fakta informasi atau data, mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan percobaan yang diperoleh. Maksudnya ini agak ke kopinya double ya. Maksudnya gini,
agar peserta didik mampu menyimpulkan fakta-fakta informasi. Artinya, pada saat akhir praktikum, anak itu bisa menyimpulkan gitu. Tujuannya begini, dari hasil percobaan, dia bisa mengambil kesimpulan, oh tujuannya ini, kita dapatkan ini. Kemudian, 3, melatih peserta didik menggunakan logika berpikir induktif untuk menarik kesimpulan dari fakta, informasi, atau data yang terkumpul melalui percobaan. Nah, itu juga melatih supaya anak berpikirnya logikanya jalan ya. Jadi itu untuk membuka wawasan mereka juga pada saat di luar selain praktikum itu dia punya pikiran yang induktif ya. Jadi dari permasalahan yang ada kemudian diambilkan suatu kesimpulan mengerucut begitu ya. Induktif. Dan terbiasa menggunakan metode-metode ilmiah begitu ya. Jadi mulai dari mendapatkan masalah, kemudian mengumpulkan data, ya, kemudian mengolah data, analisis data, menarik kesimpulan, ya, gitu ya. Jadi itu tujuannya. Kemudian di sini manfaat metode eksperimen. Memberikan kesempatan kepada peserta didik agar dapat mengalami sendiri, mengikuti suatu proses mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan tentang suatu objek, keadaan, atau proses sesuatu. Menumbuhkan cara berpikir rasional dan ilmiah. Nah, ya gitu. Jadi biasanya saya memberikan suatu masalah pada anak sebelum masuk ke pembahasan materi yang akan saya berikan gitu ya. Jadi dalam satu percobaan anak dikasih dulu masalah, kemudian dikasih prosedur kerja, lembar kerja gitu ya, dipelajari dulu. Nah, kemudian melakukan percobaan. Setelah anak melakukan percobaan dan dia menarik kesimpulan, kemudian dia mempresentasikan, ya, kita mengevaluasi. Nah, nanti di akhir-akhir itu baru kita akan bahas gitu ya. Jadi apa yang kita berikan, anak itu bisa nyambung dengan percobaan yang pernah dilakukan gitu ya. Jadi kalaupun anak melakukan percobaan hasilnya salah gitu ya, nanti pada di akhirnya kita diskusi ya, bukan informasi hanya dari saya aja. Karena kalau sekarang itu anak-anak itu kritis ya. Artinya kalau kita salah pun ya kita akui kalau memang dalam penjelasan misalkan kita memberikan informasi yang tidak akurat atau kita lupa atau bagaimana ya kita terima gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kita bisa lupa gitu ya. Dan memang di dalam metode ilmiah kita harus jujur gitu ya, apa adanya gitu ya. Terus bersikap sportif juga. Kalau salah ya katakan salah, benar ya katakan benar. Ya. Kemudian nah, di sini kembali lagi tahap melaksanakan metode eksperimen, ya. Jadi yang pertama adalah persiapan eksperimen. Jadi di sini merumuskan tujuan eksperimennya dulu dengan jelas. Kemudian anak menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan eksperimen. Kemudian 3, memberikan penjelasan secukupnya tentang prosedur melakukan eksperimen yang tadi saya paparkan juga ya. Kemudian yang keempat, memberikan petunjuk yang ada di laboratorium tentang prosedur kerja
keselamatan ya, prosedur keselamatan kerjanya. Jadi sebelum kita masuk, biasanya yang saya lakukan sebelum masuk ke lab, kalau tahap-tahap awal ya, misalnya kelas 1 yang baru masuk gitu ya, mereka kan belum mengenal di lab ada apa saja, alat, bahan, kayak begitu ya. Mana zat-zat yang berbahaya, mana zat-zat yang tidak boleh kena tangan misalnya. Itu harus kita informasikan ke anak ya, bahayanya, kemudian alat-alat juga diperkenalkan gitu ya. Jadi anak yang tadinya belum paham pada saat masuk ke lab itu, mereka sudah tahu ini zatnya seperti ini, kemudian alatnya juga misalkan apa aja namanya gitu ya. Terus pada saat melakukan percobaan itu, mereka sudah tahu kalau misalkan di dalam lembar kerja kelas kimia 2 misalkan yang dibutuhkan, kemudian tabung reaksi misalkan 3, dia ambil sendiri ya dari rak alat gitu. Dan kita juga memberikan aturan ya pada saat dia masuk ke lab. Jadi misalkan di situ memang sudah terpampang aturan masuk ke lab gitu ya. Jadi misalkan sebelumnya dalam keadaan bersih, maka pada saat dia kembali atau selesai percobaan harus dalam keadaan bersih, rapi, nah gitu ya. Jadi jangan berceceran gitu. Kemudian Interupsi Bu Lin. ya, Interupsi. Ya. Ini sudah di penghujung ini pembahasan. Oh iya. Jangan dulu dibuka semua biar penasaran. Saya cut dulu sebentar, tunda dulu. Ini secara garis besarnya ini sudah akhir. Saya simpulkan dulu ya. Atau nanti simpulkannya? Boleh sekarang aja simpulkannya. Oh ya udah. Jadi tahapnya ini adalah persiapan eksperimen, pelaksanaan eksperimen, dan tindak lanjut. Nah sedikit Ibu, saya memberikan gambar ya, misalkan ini anak ya, untuk mungkin kalau gini dalam percobaan eksperimen itu begini, ini si buah ini rasanya masam. Nah di dalam pembelajaran ada buah yang sifatnya asam. Yang pertama mereka akan cicipi misalkan ya, kalau rasanya masam, oh iya rasanya masam. Tapi di lab itu tidak boleh semua zat dicicipi. Misalkan ada bahan yang namanya lakmus, gitu ya, dicek aja nanti asam basanya. Gitu. Jadi terjun sendiri, gitu ya. Kemudian ini untuk tahap yang anak mungkin SD, TK ya. Kemudian saya ambil ini untuk yang SMP ya. Ini melakukan suatu percobaan dan mereka akan merekam sendiri ya kegiatan-kegiatannya ya. Itu diharapkan supaya dia tidak mudah lupa pada saat ada evaluasi di akhir. Mungkin ini SMA ya. Kemudian cukup mungkin, dan ini adalah kesimpulannya ya, bahwa pembelajaran metode eksperimen menekankan anak untuk lebih aktif ya, jadi mulai dari persiapan sampai mengambil kesimpulan. Nah dengan mempelajari metode eksperimen anak akan lebih mudah mengingat. Mungkin itu aja yang bisa saya paparkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Maaf kalau banyak-banyak salah. Boleh saya kembalikan lagi kepada moderatornya. Mangga, Mas. Alhamdulillah, wa syukurillah, terima kasih Bu Wiwin yang membuat suasana begitu menggairahkan walaupun sedikit agak. Bapak kok menggairahkan? Ya, menggairahkan dalam pembelajaran emang harus begitu ya. Oh, gitu. Jadi luar biasa, dan mungkin gambar-gambar yang hot ke bawah bisa ditahan dulu biar nanti kita beri kesempatan teman-teman untuk mengkritisi apa-apa yang
disampaikan Bu Win tadi ya, ini sangat luar biasa. Untuk materinya bisa dipelajari, nanti dikirim secara japri. Untuk sekarang mari kita eksplor pengalaman Bu Win ketika mengajar dengan metode eksperimen. Saya persilakan buat teman-teman yang lain yang akan masuk, silakan. Atau saya panggil ya, panggil yang lagi online. Apa ada yang mau ditanyakan atau mau ingin berbagi atau bagaimana? Dipersilakan, saya kasih kesempatan kepada Kang Abdul Rojak ini. Kang Abdul Rojak, maka Kang Abdul Rojak. Mohon maaf Pak Musa, itu ada di chatting. Ada Dibaca. iya di chatting ini, tapi di kontak nggak nyambung, Bu. Oh, ya. Ada yang bertanya soal share ini, share absen juga. Secara absen mah teknis ya, kita fokus ke pembelajaran ini. Bentar, saya atur lagi dulu. Bu Aisyah, Kalau moderator boleh bertanya enggak ya? boleh bertanya, kamu di mana? Teman-teman kita pada monitor, tapi standby tidak share videonya. Jadi saya curiga ini sambil menonton kita atau emang lagi ada di luar ya. Dari chat-chatnya ini sih, saya di chat tapi nggak membalas. Sekali lagi saya beri kesempatan kepada teman-teman untuk bergabung, untuk saling mengkritisi. Di Anto, semangat. Anybody home? Anybody pleasure? Not something. Apa boleh saya bacakan itu dari teman-teman? Pertanyaannya Pak Musa, berapa persen peningkatan hasil proses pembelajaran? Bagaimana cara mengetahuinya? Itu saya baca di room. Ya, itu ada yang presentasi begitu. Tapi saya coba dulu ini untuk yang apa ya, yang live langsung dulu. Tapi bisa ini sambil menunggu teman-teman yang lain live. Silakan Bu Win, berapa persen ya mendongkrak apa ya hasil perolehan nilai kita kalau misalkan semua atau misalkan kita lebih banyak melakukan eksperimen, karena kata Ibu kalau sudah mengalami itu terpatri dalam hati dan anak akan terngiang-ngiang terus. Walaupun memang metode eksperimen ini bukan merupakan satu-satunya, tapi banyak metode lain disesuaikan dengan kadar materinya tentunya. Silakan Bu Wiwin. Ya, memang kalau untuk evaluasi tadi disebutkan kalau misalkan menggunakan ceramah begitu, anak memang ingat pada saat ulangan nggak jauh waktunya dari apa yang kita jelaskan gitu ya. Tapi kalau menggunakan eksperimen itu ada peningkatan memang ya. Kalau misalkan di dalam satu kelas istilahnya 39, kalau hanya ceramah saja itu mungkin sekitar karena IPA ya, mungkin anak nggak terlalu artinya bukan karena IPA saja, artinya memang ada peningkatan pada saat menggunakan metode eksperimen. Cuma berapa persennya ya kalau saya ini harus dilakukan penelitian ya. Memang saya belum pernah nyoba juga ini untuk melakukan metode eksperimen. Cuma dari jumlah anak aja, dari jumlah anak yang mungkin yang jumlahnya 39 biasanya di bawah 10 lah. Kalau menggunakannya tidak dengan eksperimen. Ya kadang-kadang saya juga
karena paralel ya kelas tuh ada kadang-kadang ada yang kelasnya ketinggalan begitu ya. Kemudian SMP dan sebagainya dengan hari yang sama, akhirnya kelasnya tertinggal gitu. Karena kadang-kadang ya ini memang nggak boleh sih, tapi dalam situasi seperti ini kita mengejar ketinggalan pelajaran, ya akhirnya kita hanya ceramah aja di kelas lain gitu. Tapi kalau di kelas yang kita bisa full waktunya gitu ya, itu jumlah jumlah anak yang mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan hanya ceramah saja. Itu yang saya dari pengalaman saya mungkin ya, yang bisa saya sampaikan dari pengalaman saya. Jadi memang kalau menggunakan berapa persen dan sebagainya itu harus dilakukan penelitian. Cuma kalau saya secara garis adalah gitu ya. Jadi kalau biasanya hanya dengan menggunakan metode ceramah, informasi dari kita, gitu ya. Kadang-kadang anak juga diajak untuk aktif gitu ya. Tapi cara mengingatnya itu akan lebih kuat dengan menggunakan eksperimen. Jadi dari kelas yang biasa ceramah misalkan di bawah 10, itu kalau misalkan menggunakan eksperimen ya alhamdulillah gitu ya, agak lebih banyak gitu, dari 10 lebih besar dari 10 orang. Gitu dari pengalaman saya gitu ya. Mungkin itu Ibu Bapak siapa? Oke, terima kasih Bu Win, gamblang banget penjelasannya. Bagus banget. Terus ini nih ada yang satu nih yang nitip pesan nih. Maaf, untuk pembelajaran eksperimen ini apakah hanya untuk mapel tertentu, apa untuk semua mapel, Bu? Memang tidak semua ya, tidak semua mata pelajaran yang bisa dilaksanakan dengan metode eksperimen. Kalau dengan mata pelajaran sains, terutama IPA mungkin ya, itu agak lebih menunjang. Karena kalau kita memberikan suatu materi, misalkan suatu sifatnya elektrolit misalkan, anak udah baca dari dari buku. Nah dia harus lakukan percobaan, benar nggak ini gitu ya. Nah itu kan yang harus dibuktikan oleh anak. Tapi ada mata pelajaran lain yang mungkin tidak menggunakan eksperimen kayak agama, PPKN, sosiologi, kayak begitu mungkin enggak ya. Jadi memang tidak semua mapel bisa menggunakan metode eksperimen. Ya, terima kasih Bu Win. Jadi ada yang bisa dengan menggunakan ceramah, ada yang bisa menggunakan eksperimen, ada yang bisa menggunakan metode-metode pembelajaran lainnya, disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan juga bahan pelajarannya. Tentunya ya. Dan bukan berarti dengan metode ceramah itu tidak dipakai atau tidak bagus misalnya ya. Tidak bagus. Di sela-sela eksperimen juga di akhir-akhir meluruskan anak yang menggunakan metode ramah gitu. Walaupun di sini interaktif lah ya, dua arah. Anak juga biasanya kritis kalau setelah melakukan percobaan, karena mereka rasa penasaran, kok Bu begini sih, kok Bu begini gitu kan. Misalkan ada ini jadi saya mau nggak mau ya diajak ke kehidupan saya gitu ya. Misalkan ada larutan yang kok bisa sih mengantarkan arus listrik, tapi kenapa yang satu enggak? Air garam kok bisa lampu menyala dengan alatnya gitu ya. Nah satu lagi tidak misalkan. Anak kan bingung, kok kenapa ya bisa begitu gitu kan. Nah biasanya di akhir-akhir itu akan terjadi diskusi. Tapi ya ada mata pelajaran ya yang saya kayak gitu kan nggak dilakukan eksperimen karena itu udah pasti ya, artinya bukan pasti, artinya mempelajari yang tidak harus dibuktikan gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, untuk tidak semua mapel bisa menggunakan metode eksperimen.
Ya, terima kasih Bu Wiwin. Ini ada dari Ibu Indah Fitriati. Ini mohon Bu Sari Hermawati, nanti saya diingatkan berapa menit lagi kita sudah terasa ini sudah 45 menit tersambung. Ini ada yang izin bertanya dari Ibu Indah Fitriati. Katanya begini, kalau eksperimen itu kan sangat erat dengan kegiatan di laboratorium. Jadi kalau yang menggunakan laboratorium biasanya disebut kegiatan praktikum. Nah, sekarang pertanyaannya apakah terdapat perbedaan antara eksperimen dengan praktikum atau kedua kata tersebut maknanya sama, begitu Bu Wiwin? Eksperimen dengan praktikum sama. Beda bahasa aja ya? Sama sih Pak, yang percobaan, eksperimen, sama maksudnya. Jadi melakukan suatu penelitian gitu ya, artinya mencari solusi, mencari jawaban dari permasalahan dengan menggunakan penelitian dan didapatkan hasilnya gitu. Dari hasil percobaan. Eksperimen, percobaan, lalu tadi apa yang ditanyakan? Eksperimen, percobaan, sama aja. Halo Bu Wiwin, ini kita sekarang sedang saya monitor di layar ini yang kita aktif live cuman tinggal berempat ini. Lainnya standby, yang lainnya masih standby dan mungkin belum merespon kegiatan kita. Ibu Sari Hermawati, bagaimana posisi waktu kita? Ya, waktunya masih 10 menit ke depan, Pak. Masih cukup waktu untuk menerima satu pertanyaan. Mungkin ini ya, satu lagi, Pak. Ini yang sampai ke WA. Izin dari Ibu Megayanti. Izin bertanya, katanya kendala apa saja yang ditemukan di lapangan ketika menerapkan metode eksperimen. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak Mulya. Betul. Ya, jadi begini, kegiatan eksperimen ini memang membutuhkan alat bahan ya. Jadi kadang-kadang ada sekolah yang mempunyai fasilitas yang cukup ya, sehingga di labnya itu alat bahan lengkap. Ya, tapi kalau misalkan di sekolah yang apalagi di pedalaman, mungkin itu jauh dari sempurna ya. Jadi memang di sini diharapkan gurunya itu lebih aktif. Jadi kadang-kadang tidak semua alat dan bahan itu memang yang harus ada di lab saja. Misalkan aja dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Gitu. Jadi kendalanya itu adalah tidak semua sekolah itu mempunyai fasilitas yang memang mendukung dilakukan percobaan gitu ya. Tapi ya itu solusinya, kalau memang sekolah tidak mendukung untuk melakukan percobaan, maka diberikan alternatif gitu, pelajarannya percobaannya menggunakan apa gitu. Jadi ini ada diharapkan gurunya yang lebih aktif, atau artinya dia sudah tahu bahwa di tempatnya itu tidak ada alat dan bahan semacam ini, maka dia akan mencari alat bahan yang bisa atau mudah dilakukan. Mungkin itu ya. Kemudian ini waktu juga ya. Waktu juga menjadi kendala. Misalkan di kelasnya itu hanya ada 4 mata pelajaran, 4 jam pelajaran maksudnya gitu ya. Nah, untuk melakukan percobaan itu tidak cukup misalkan untuk 2 jam saja gitu ya. 2 jamnya lagi untuk membahas dan sebagainya. Nah, untuk melakukan percobaannya kadang-kadang 2 jam tidak cukup. Apalagi kalau misalkan kita punya lab dan kita tidak punya laboran. Ini yang saya alami. Jadi kita tuh sebagai guru sudah mempersiapkan alat bahan lumayan, kalau kelasnya banyak melelahkan gitu ya.
Karena kalau kimia itu bahan-bahannya itu dalam konsentrasi yang tinggi. Jadi tidak bisa dilakukan anak yang gitu karena berbahayanya. Jadi kita harus pikirkan dulu ya supaya lebih aman lah untuk anak-anak kalau misalkan terkena tangan dan sebagainya gitu ya. Jadi itu kendalanya ya. Jadi selain alat, bahan yang mungkin tidak semua sekolah punya, kemudian waktu yang dilakukan atau yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan. Mungkin itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Wiwin, sudah gamblang dan jelas. Sementara teman-teman kita ini lagi direpotin dengan yang nanyain ini nih, absen. Tidak berfokus ya, tapi dari pembicaraan ini saya bisa menyimpulkan bahwa kegiatan eksperimen ini merupakan salah satu metode belajar yang tetap sama seperti metode belajar lainnya. Ada 3 kata kunci, yakni harus siap mempersiapkan kegiatan tersebut, kemudian membuat rangkaian susunan pelaksanaannya, apa dan bagaimana yang harus dikerjakan, dan yang terakhir adalah tindak lanjut setelah percobaan. Tindak lanjut, bukan tidak lanjut. Biasanya setelah percobaan atau praktikum itu tidak lanjut, artinya sudah sampai di situ saja dikembangkan. Mudah-mudahan hasil dari praktikum ini bisa digunakan untuk brainstorming dengan pengalaman nyata yang telah kita lakukan bersama. Ini sudah di penghujung acara, saya harus bisa loncat lagi ke grup sebelah untuk sama-sama memantau kegiatan di sini sehingga bisa memastikan bahwa teman-teman sudah pada mahir untuk kegiatan video conference ini. Untuk itu kepada Ibu Sari, catatannya dan rekamannya mohon terus dilanjutkan. Saya undur pamit. Terima kasih juga kepada Ibu Aisyah dan kawan-kawan yang tergabung di sini. Terima kasih atas dukungannya. Mari kita tetap di rumah saja, jaga jarak, physical distancing, dan juga saling menguatkan dan terus berbagi untuk perbaikan dedikasi mengajar kita yang lebih baik lagi. Terima kasih. Ada yang bilang takbir nih, Allahu Akbar. Terima kasih. Selamat sore, selamat siang menjelang sore. Mudah-mudahan kita terus bisa diberkati Allah dan tetap sehat. Mari kita akhiri aja ya pertemuan ini dengan kesimpulan tadi dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.